Ketika kocar-kacirnya pasukan kaum muslimin pada saat peperangan Uhud dan kaum kafir Quraisy berhasil membalikkan keadaan, sehingga yang sebelumnya kaum muslimin unggul menjadi kaum kafir Quraisy yang unggul membalikkan keadaan, di mana beberapa pasukan dari kaum kafir Quraisy ingin menyerang Nabi SAW, yang dimana Nabi didampingi oleh 13 orang dalam sebuah riwayat, dan riwayat yang lain disebutkan sekitar 9 orang. Salah satu yang mendampingi Nabi SAW adalah Talhah bin Ubaidillah dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas dan beberapa dari kaum Ansar. Jadi mana ketika Nabi ingin diserang, maka disinilah aksi heroiknya Talhah bin Ubaidillah, di mana beliau rela mengorbankan dirinya untuk membela Nabi SAW. Di mana Talhah sedang berusaha untuk melindungi Nabi SAW sampai hampir seluruh badannya terluka, dari ujung kaki sampai ujung kepala itu terluka semuanya. Jadi sambil dia melindungi Nabi SAW, sekali dia melindungi Nabi, dan satu kesempatan lain dia maju menyerang. Dia serang kaum kafir Quraisy, dan sambil dia menyerang, kemudian dia kembali lagi melihat Nabi sambil mengatur posisi Nabi agar Nabi aman. Sampai puncaknya kaum kafir Quraisy berhasil menebas kakinya, sehingga dari paha sampai ke lutut itu sobek. Maka bayangkan jemaah, Talhah bin Ubaidillah di saat puncaknya beliau terluka, jadi jemarinya terputus, maka dari paha sampai ke lutut beliau sobek. Berjalan saja sudah sulit, tapi dia berusaha terus untuk melindungi Nabi SAW. Inilah yang dinamakan cinta. Dan juga puncaknya itu ketika beliau berusaha melindungi Nabi. Beliau menyerang kaum kafir Quraisy. Sebelum mereka sampai di hadapan Nabi, beliau serang terlebih dahulu. Beliau halau terus menerus. Dan ketika beliau melihat ada kesempatan di mana agar Nabi lebih aman dari ancaman-ancaman terlukanya Nabi, bahkan terbunuhnya Nabi, maka dimana ketika dia ingin datang kepada Nabi, karena sudah agak renggang sedikit karena beliau terus menyerang agar kaum kafir Quraisy tidak bisa mendekati Nabi, yang dia lihat ada posisi yang tepat agar Nabi lebih aman, dia memanfaatkan kesempatan itu. Jadi dia kesusahan untuk berlari, jangankan berlari, berjalan aja susah. Karena kenapa? Paha sampai ke lututnya itu sobek dan mengeluarkan darah yang begitu banyak, sampai nanti di akhirnya beliau pingsan. Tapi beliau paksakan sampai beliau bisa berada di sisi Nabi. Beliau paksakan hingga sampailah beliau di sisi Nabi, dan beliau berusaha menaikkan Nabi ke punggungnya untuk diangkatkan. Dan bayangkan ketika dia duduk ini posisinya, apabila dia jongkok, ya karena kalau mau naik kan, mau angkat orang kan kita jongkok dulu, pasti makin melebar sobeknya. Tapi dia terus menahan itu demi mengangkat Rasulullah SAW agar Rasulullah kembali aman. Alhamdulillah Nabi pun terselamatkan, dan Allah juga memberikan beliau kesembuhan. Sambil mengangkat Nabi, disobekkan, tiba-tiba sembuh. Namun di akhir itu, dalam riwayat menyebutkan beliau sampai pingsan. Bahkan dari ujung kaki sampai ujung kepala itu ada sabetan pedang,
ada saja luka. Kena pedang, kena tombak, bahkan kena panah. Wallahu a'lam bagaimana keadaan beliau. Yang jelas ada banyak luka dalam riwayat menjelaskan ketika beliau melindungi Nabi SAW. Ini ketulusan dan ini bukti kecintaan. Kita hari ini mungkin belum ada pengorbanan seperti itu, karena di hari ini mungkin kita sudah fase menikmati apa yang dulu para sahabat Rasulullah perjuangkan. Hari ini kita tinggal menjalankan saja apa yang Nabi contohkan, apa yang Nabi ajarkan, apa yang Nabi teladankan. Tinggal kita copy paste saja. Tinggal itu saja dia. Itu saja yang kita lakukan. Apakah masih berat bagi kita? Apabila kita benar-benar mencintai Nabi. Kenyataannya berat, jemaah. Berat. Dulu sahabat menjalankan apa yang Nabi ajarkan, teladankan. Sampai mereka berperang. Mengorbankan harta, bahkan jiwa mereka, jiwa raga mereka korbankan. Hari ini kita bukan di fase itu, kita fase menjalani saja apa yang telah diperjuangkan dahulunya. Hasilnya tinggal kita jalani saja. Ada hadisnya, ada tuntunannya, kita kerjakan, itu saja. Namun malah kita merasa keberatan dengan itu. Belum lagi ada yang menghinakan itu. Ada hadis Nabi, tuntunan Nabi yang diajarkan Nabi, bahkan ada buktinya, ada riwayatnya, jelas. Malah kita ragukan, bahkan kita hinakan. Masalah mungkin kita belum tahu, makanya kita butuh belajar agar kita tahu. Jangan langsung menolak mentah-mentah. Apalagi itu berhubungan dengan hadis Nabi, tata cara yang Nabi ajarkan. Kadang-kadang kita cuman modal cinta Nabi. Tapi apa bukti kita cinta Nabi? Sejauh mana kita meneladani apa yang Nabi ajarkan, apa yang Nabi kerjakan? Sejauh mana? Dan jika hari ini kita tidak tahu, maka butuh belajar. Kita belajar agar kita tahu. Jangan nanti ketika ada orang yang mau berusaha menjalankan sunnah-sunnah Nabi, menceplak apa yang Nabi kerjakan, apa yang Nabi tuntunkan, apa yang Nabi teladankan, malah kita fitnah Wahabi. Padahal berusaha menjalankan apa yang Nabi tuntunkan, malah difitnah Wahabi. Ya mungkin terlepas dari ketidaktahuan kita atau kelemahan ilmu, maka butuh belajar sehingga kita tahu. Anehnya ketika sudah diajarkan, disampaikan, malah ditolak. Maka apa? Sekali lagi saya katakan, apa bukti cinta kita kepada Nabi? Jika apa yang Nabi contohkan, apa yang Nabi teladankan kita tolak mentah-mentah. Ada yang ingatkan tentang itu, malah kita berprasangka buruk. Malah kita tebarkan fitnah tentang Wahabi, sesat. Dan yang sangat disayangkan, kita tidak mau belajar. Ini bagaimana lagi? Tidak mau belajar bagaimana mencontoh Nabi. Malah kita tuduh Wahabi. Kita fitnah dengan aliran sesat, aliran menyimpang. Padahal mengikuti sunnah Nabi. Pantaskah kita tuduh sesat, Wahabi? Na'udzubillah. Ingat jemaah, semua perkataan kita ada hisabnya, ada pertanggungjawabannya. Maka coba dicek kembali, di mana kekeliruannya. Mengikuti apa yang telah Nabi ajarkan. Apabila kita tidak tahu, mungkin kita belum tahu, makanya kita butuh belajar. Kita cek benar itu enggak sunnah Nabi. Jangan kita bermudah-mudahan menuduh orang Wahabi, sesat. Na'udzubillah, ingat. Akan ada hisab, akan ada hari pertanggungjawaban. Dakwah semampumu.